Saya Rika Susanti dari Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang, background pendidikan, saya spesialis forensik dan medical legal. Saya Rahma Sania Zuhra dari Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, background pendidikan, Magister Medical Education FKUI. Nama saya Ima Dewi Narsaruma dari Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Saya Putu Dharma. Saya adalah rektor dari Institut Teknologi dan Kesehatan Bali atau ITKes Bali. Tantangan terbesar menurut saya adalah perbedaan value ya, perbedaan kultur dan juga perbedaan distribusi dari kualitas tenaga kesehatan dan tenaga kependidikan yang terlibat. Itu yang paling besar. Dari saya tantangan terbesar lebih ke budaya ya, perbedaan budaya yang sangat jauh antara Asia dan Afrika. Kemudian di sisi lain mungkin dari segi fasilitas dan sarana prasarana mungkin itu juga merupakan hal yang menjadi tantangan di mana khususnya di Asia, terutama mungkin kita di Indonesia banyak sekali mungkin kekurangan di dalam sarana dan prasarana untuk pengembangan pendidikan. Sepertinya tantangan utama yang dihadapi untuk meningkatkan kualitas pendidikan kedokteran ataupun kesehatan di Indonesia melalui kolaborasi Asia Afrika adalah terkait komitmen dan juga diskrepansi atau kesenjangan sumber daya yang dimiliki termasuk sumber daya manusianya. Sehingga mungkin kolaborasi sangat diperlukan untuk mengurangi kesenjangan tersebut. Tantangan terbesar dalam meningkatkan akreditasi khususnya adalah bagaimana kita secara bersama menyiapkan platform yang sama antara Asia dengan Afrika. Namun dalam hal ini sekali lagi saya sangat mengapresiasi LAMPTKes karena sudah bisa menyiapkan platform tersebut dengan berpatokan sama WFNE. Jadi saya rasa ini adalah sebuah step yang sangat baik untuk kita bisa bersama-sama mengembangkan platform yang saya maksudkan. Salah satunya adalah upaya peningkatan kapasitas di institusi-institusi yang masih memiliki kesenjangan dalam hal sumber daya maupun dalam konteks sarana prasarana yang menunjang pelaksanaan pendidikan. Sehingga nantinya diharapkan dengan kolaborasi kesenjangan yang berkurang dan pemerataan kualitas pendidikan bisa dicapai. Saya rasa kami selaku pengelola pendidikan tinggi khususnya di bidang kesehatan sepakat dalam hal ini bahwa modal utama untuk continuous quality improvement adalah ada dua, yaitu SDM dan komitmen. Tetapi di luar semua itu tetap kita memikirkan bahwa SDM adalah yang utama. Karena penggerak semuanya adalah SDM. Jika kita berbicara terkait dengan sistem, maka di belakang sistem itu juga adalah sumber daya manusia, human resources. Jadi menurut saya tantangan utama adalah bagaimana menyiapkan SDM yang mumpuni untuk meningkatkan kualitas tersebut. Menurut saya yang pertama adalah establish networking dulu ya. Kita harus punya networking yang banyak, baik itu melalui konferensi ataupun melalui pemanfaatan teknologi. Setelah networking tentunya harus ada semacam joint commission ya atau kesepakatan bersama. Sepertinya kita itu maunya apa kekurangan kita dan kira-kira nanti penentuan langkah ke depannya apa yang mau dicapai untuk mengatasi masalah yang paling urgent di masing-masing institusi. Kalau dari sisi saya yang terpenting itu adalah peningkatan SDM dulu kita terutama di Asia, sehingga dengan peningkatan SDM kemudian kita mengirim calon-calon dosen atau pendidik kita ke negara-negara lain dan tentu itu akan meningkatkan networking antara Asia dan Afrika. Kemudian satu lagi untuk pengembangan kerjasama ke depannya itu tentu kita harus melengkapi dari sisi kebutuhan penelitian, itu juga sangat penting karena dari penelitian lah kita bisa menjalin kerjasama dengan negara-negara di Asia Menengah.